usaha pertambangan itu tidak pernah ada yang merusak lingkungan. Ya. Kalau yang merusak itu pasti menyalahi kaidah tambang. Masyarakat mesti menyadari kita tidak boleh mengotori udara dengan menghasilkan CO banyak-banyak. Maka air meresap 1 kilometer ke bawah atau 1 kilometer ke bawah tapi menjauh itu butuh waktu 18 tahun. Untuk itu menggunakan air tanah tolong juga hemat, efisien dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDM dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga saat ini dalam keadaan yang sehat, bahagia juga tentunya ya. Dan pastinya saya Nina Izwan juga sangat bahagia sekali dalam kesempatan kali ini bisa menyapa Sobat SDM semuanya ya dalam ngobrol bareng ESDM. Di mana hari ini pasti saya nggak sendirian ya, karena saya berdua di sini ya bersama dengan Kepala Dinas SDM Bapak Dr. Insinyur Sujarwanto Dwiatmoko MSI. Apa kabar Bapak Sujarwanto? Baik Nina dan juga Sobat SDM semuanya, Alhamdulillah, sehat semuanya. Sehat semuanya. Biasanya kalau untuk menjaga kesehatan itu selain pola makan, kita juga harus rajin berolahraga. Kalau Pak Sujarwanto hari ini udah olahraga apa aja Pak? Wow, hari ini saya badminton tadi. Wah mantap. Dan badminton paling saya suka karena ditantang untuk menguras keringat gitu ya. Jadi Menguras sehat keringat. pastinya. Menggunakan energi kita juga gitu ya Pak ya. Iya. Bapak kok nggak tanya saya Pak? Oh iya. Minta ditanya juga ya, manja banget. Rupanya Nina mau melaporkan tentang olahraganya. Apa sih olahraganya? Oh saya tadi sudah olahraga berat alhamdulillah sih Bapak ya. Tadi saya sudah olahraga menggunakan otot-otot rahang saya begitu Pak ya. Olahraga kunyah-mengunyah Bapak alhamdulillah tadi Pak ya. Iya. Makanya langsing ya jadinya. Iya ya. betul, Ya, ini ya. body goals sekali ya. Oke, karena kita sudah melakukan beragam tes dan juga protokol kesehatan sebelumnya nih ya teman-teman. Jadi mohon izin mungkin kita boleh dilepas juga ya Pak ya. Karena kan kita juga berjauhan ini sebenarnya Pak. Kita jaraknya hampir 2 kilometer. 2 kilometer ya, jauh banget ya Pak. Saya ya. juga sudah vaksin dan tadi sudah tes juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini teman-teman yang belum vaksin juga kita ngingetin ya, harus vaksin tuh. Yang udah dapat ini undangan booster mungkin langsung dipakai ya. Dan Langsung. hati-hati. Kenapa Pak? Ini kan baru Omikron. Nah, betul. Coba nanti kalau Tante Mikron yang iya. Seru ya, belum apa-apa udah seru nih ngobrol sama Pak Sujarwanto nih ya Sobat ESDM. Di Dinas ESDM ini sebenarnya apa aja sih yang di fokus pengerjaannya tuh ke mana aja sih Dinas ESDM ini? SDM itu salah satu tangannya pemerintah daerah, provinsi, tangannya Pak Gubernur melaksanakan tugas layanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Nah di dalamnya ada 4 bidang penting. Pertama adalah untuk mineral dan batu bara. Ini kan perlu diusahakan. Rakyat kita mengusahakan mineral tambang itu sehari-hari tanpa tambang nggak bisa. Banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Ada logam, ada tembok butuh semen butuh gamping, butuh tanah liat gitu. Atau tanah yang rendah mesti diuruk, butuh hurugan gitu ya. Mulai dari perizinannya, pembinaannya, pengawasannya, sampai pada kemanfaatan untuk masyarakat sekitar tambang. Oh baik. Bahkan menjamin pertambangan itu bukan merusak lingkungan loh gitu ya. Pertambangan itu punya daya ungkit ekonomi yang keren untuk masyarakat. Nah ini pertama. Yang kedua adalah melayani masyarakat di bidang geologi dan air tanah. Bidang geologi itu informasi geologi untuk tata ruang, kebencanaan, resources, sumber daya. Nah karakter bumi ke bawah, di situ tentang batuannya seperti apa, ada proses geologi seperti apa, kemudian aman untuk digunakan untuk peruntukan lahannya apa, itu informasi geologi sangat penting. Di samping ada aspek sosial, kepentingan ekonomi dan sosial. Nah kemudian geologi untuk kebencanaan. Kondisi geologi yang berpotensi bencana itu seperti apa? Misalnya gempa bumi tektonik. Nah gempa bumi tektonik ada mekanisme geologi yang disebut dengan gerakan lempeng-lempeng litosfer itu ya. Nah pergerakan dinamis ini namanya proses tektonik. Ada yang bertumbukan, ada yang berjauhan, bertumbukan menimbulkan
getaran menimbulkan gempa. Gitu Mungkin ya. kalau masyarakat kita taunya gempa tektonik ya Pak ya, Betul. biasanya yang sering kali terjadi. Ada gempa tektonik, ada gunung api, ada masalah tsunami, ada masalah longsor, gerakan tanah, ya, mass movement. Itu juga faktor geologi yang menentukan gitu. Nah, jadi ini layanan kita. Nah, air tanah apa? Air tanah itu adalah ternyata masyarakat itu sudah menggunakan air tanah sejak kita masih belum ada. Jadi sumur dangkal, sumur dalam itu pengambilan air tanah. Tapi kalau tidak diatur, tidak difasilitasi pengaturan dan informasinya, boleh jadi kemudian isunya Semarang ambles, Pekalongan ambles. Ini serem-serem ya Pak ya. Iya, Tegal ambles gitu ya. Atau mungkin Solo pun bisa terjadi. Karena Solo sekarang tingkat pengambilannya juga udah tinggi. Itu. Nah, kemudian yang ketiga tentang ketenaga listrikan. Hidup kita sudah depend ya, sangat tergantung pada listrik. Itu hari ini kita ngobrol pakai listrik, lampu cerah, kelihatan meriah juga karena listrik. Produksi industri itu 20%-nya adalah listrik. Nah, maka bagaimana menyediakan listrik? Bagaimana listriknya handal? Nah, terus bagaimana kemudian listrik mendorong untuk pengembangan ekonomi? Nah, itu bagian dari layanan kita yang ketiga. Sampai kemudian pada bagaimana listrik tidak tergantung pada listrik yang dari batu bara. Ini kan isunya sedang cut off batu bara gitu kan. Nah, itu di sini pemikirannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada energi baru terbarukan. Di energi itu adalah bagaimana kecukupan BBM, kecukupan LPG, bahkan kemudian gas untuk rumah tangga dan gas untuk industri juga tercukupi. Ini juga di sini. Lalu kemudian bagaimana menuju pada kedaulatan energi. Nah, inilah kemudian energi baru terbarukan menjadi penting. Bagaimana masyarakat kita semua berpartisipasi untuk menghasilkan energi bagi dirinya. Nah, disitulah ketahanannya nanti. Nah, inilah 4 bidang layanan di sektor SDM. Berarti setelah tadi apa yang dijelaskan begitu ya, bahwa ada pelayanan geologi, air tanah begitu. Ya. Artinya Dinas SDM itu mengeluarkan rekomendasi, informasi, dan juga sekaligus mengatur cara pengendalian dari penggunaan mineral-mineral tersebut. Iya, pinter juga Mbak Nina ya. Jadi ya itulah, jadi mulai dari merencanakan. Di dalam merencanakan itu berarti satu harus mengenali, menginventarisir potensinya, lalu karakter sumber dayanya seperti apa, itu direncanakan. Nah, kalau diambil dia berakibat apa? Kalau gitu berapa boleh diambil, itu di perencanaan. Di aspek layanan kita bisa memberikan perizinan, bisa melakukan pembinaan, agar kemudian pengusahaan yang direncanakan tadi menjadi sangat terencana dan baik. Nah, kemudian ada aspek controlling, pengawasan. Jadi mengawasi jangan sampai salah. Karena kalau sumber daya alam itu digali, have no return. Tidak bisa kembali lagi. Sekali ambil, sekali ini. Nah, air tanah juga sama. Kalau dibor dan dipompa berlebihan, kembalinya susah. Nah, makanya kemudian kontrol, pengawasan. Gitu. Nah, inilah instrumen manajemen yang digunakan di setiap 4 urusan tadi. Itu semuanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasannya. Ada nggak sih Pak kendala-kendala dalam proses pengawasan itu sendiri? Karena kan pasti tidak mudah ya melakukan pengawasan terhadap sebegitu banyak pihak yang menggunakan sumber daya. Iya, memang. Yang suka jadi PR apa nih Pak biasanya Pak? Yang jadi PR itu sepertinya kalau sudah di tempatnya itu barangnya dia gitu loh. Oh. Dia nggak nyadar yang have no return tadi itu nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau sudah mengambil sumber daya, sekali diambil itu bakal habis, tak terbarukan, itu kadang-kadang tidak mengerti. Dan kalau menggunakan barang yang tidak terbarukan itu ada hak orang lain yang terganggu, itu dia juga nggak ngerti. Gitu. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di pembukanya ada jelas memajukan kesejahteraan umum, itu bagian dari tujuan bernegaranya. Nah, instrumennya ada di pasal-pasal Undang-Undang Dasar.
khusus usaha pertambangan ada pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya apa? Pada saat kita punya tanah di satu tempat, lalu di dalamnya ada air tanah, di dalamnya ada potensi tambang, bukan hanya lagi tambang maupun air tanahnya, itu hak negara, kepemilikan negara untuk diatur sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini yang kadang susah, merasa lu Pak itu tanahku, sak gelemku toh kan gitu. Merasa sudah memiliki begitu ya. Padahal kita berkomitmen negara sudah membentuk negara. NKRI ini dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Tadi yang saya jelaskan. Oke, baik. Jadi kesadaran itu yang masih perlu, yang masih jadi PR ya sebetulnya ya. Berarti ini sebenarnya memang PR bersama dong bisa dibilang ya kan? Betul. Untuk bisa memiliki kesadaran bersama gitu. Nah kemudian soal energi baru terbarukan ini kan sekarang juga bisa dibilang lagi happening nih ya Pak ya. Katakanlah energi solar, penggunaan energi solar begitu kan sudah banyak sekali juga gitu ya. Biogas, motor listrik misalnya gitu. Tapi sepertinya sekarang masih jadi kendala juga nih untuk masyarakat ya untuk bisa memiliki motor listrik karena dari yang nggak usah jauh-jauh deh, dari yang saya temui aja misalnya ada yang memiliki motor listrik gitu, saya tanya gimana enak nggak pakai motor listrik? Enak, kita kayak merasa menyayangi bumi gitu kan karena menggunakan listrik gitu. Berarti udah bagus dong. Udah bagus, iya betul. Terus nanti kalau jalan jauh gimana? Ya nggak berani dipakai jalan jauh gitu di sini-sini aja karena fasilitas untuk mengecas di jalan-jalan itu masih belum ada. Jadi ini juga kayaknya masih jadi alasan ya. Apa itu jadi salah satu kendala masyarakat untuk bisa menggunakan energi baru terbarukan ini atau ada PR yang lebih besar lagi nih? Kita sudah di Jawa Tengah ini menyiapkan apa yang disebut dengan SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Ya. Tapi ini sudah di-install ya. Misalnya begini, satu kendaraan berlistrik itu ya, mobil misalnya. Mobil itu paling rendah punya kekuatan 300 km daya tempuh tanpa cas, tanpa charging. Maka pada saat awal di perkenalan ini kira-kira yang melintas setiap 300 kilo kurang 200 sampai 300 kilo itu sudah dipasang SPKLU. Jadi kalau dari Jakarta ingin melintas tol karena pergi jauh sekarang kan namanya tol ya. Di Batang sudah di rest area Batang sudah diinstal satu SPKLU. Kemudian ke timur lagi di Sragen kilometer jadi rest area 519A udah dipasang. Jadi kalau ngecas di situ nanti masuk ke wilayah Surabaya udah ditangkap lagi gitu. Nah, ke arah barat juga sama. Di 519B rest area udah dipasang itu juga. SPKLU. Nah, nanti kemudian ke barat sampai ke rest area yang ada di Brebes. Itu sudah dipasang itu juga. Jadi di kota-kota besar ada. Nah, jadi itu SPKLU. Nah, Dinas SDM tahun ini akan membangun satu SPKLU ya di perkantoran, di unit perkantoran. Dan kebetulan saya juga menganggarkan untuk pengadaan mobil dinasnya menggunakan listrik. Mantap. Memberikan contoh dulu ya Pak ya, benar. Baik. Jadi maka ekosistemnya harus terbentuk. Jadi ekologi untuk kebijakan itu harus selengkap itu ya. Karena kalau tidak. Ya sama pada saat orang menggunakan surya. Ini kan kita juga menggerakkan Jateng Solar Province ya. Jawa Tengah pengen mengunduh energi surya banyak-banyak. Nah, ini juga kami ciptakan ekologinya. Mulai dari penyedia jasa, barang untuk surya dan jasanya. Mereka kebanyakan kan masih di Jakarta tuh. Saya nggak mau kalau sudah mau di Jawa Tengah harus membentuk kantor operasional di Jawa Tengah. Seperti layaknya ya tadi, kalau orang bertanya kapan dibangun, kapan bisa dibeli, seperti apa barangnya, kalau ada kerusakan tekniknya di mana itu harus ada dan ini harus kita ciptakan. Gitu. Nah, hari ini sudah lumayan sih di beberapa kota kita sudah ada provider untuk ini.
Nah kemudian kalau masih ngomongin soal listrik juga nih Pak ya, karena kan ini juga memang salah satu bidang juga yang di salah satu bidang pelayanan ya dari Dinas ESDM ini, yang mungkin sekarang ini masih agak jadi PR masih ada beberapa daerah yang mohon maaf nih listriknya mungkin masih belum terlalu merata gitu. Nah kalau dari Dinas ESDM sendiri ini ada program prioritas mungkin begitu Pak? Ada nggak untuk pemerataan listrik ini? Jadi untuk Jawa Tengah isunya udah bergeser. Oh, udah bergeser ya? Kalau dulu dalam konteks pemerataan tadi ada tolok ukur atau indikator desa berlistrik. Desa berlistrik. Desa berlistrik itu sudah selesai di tahun 2012-2013 finish. Semua desa di Jawa Tengah berlistrik. Kemudian isu berikutnya kita tarik indikatornya menjadi konsumsi listrik per kapita. Nah kalau konsumsi listrik per kapita, maka listrik tidak lagi cukup hanya sekedar infrastruktur, tapi listrik menjadi pendorong produktivitas ekonomi. Maka sejalan dengan itu, masyarakat yang mengkonsumsi listrik lebih banyak, dia pasti makin sejahtera. Nah, jadi ini akan menjadi formula baru. Kita akan sudah saya perkenalkan di perubahan RPJMD 2018-2023 dengan indikator operasional tentang konsumsi listrik per kapita. Jadi kalau nanti kita sudah tinggi, ya tinggi itu berapa? Nanti baru sedang kita mau ciptakan ukuran leverage-nya gitu. Nah kalau itu iya, maka kita akan menggunakan listrik ini untuk kesejahteraan. Nah, tadi yang mengenai akses listrik, sebenarnya kita sudah geser isunya lagi kepada kehandalan. Kehandalan dalam pasokan. Ada jaringannya, tapi terganggu sedikit terjadi pemadaman. Ada jaringannya, tapi listriknya nggak cukup. Nah, ini sudah masuk pada isu kendala dan bahkan kemudian bersama PLN kita menggeser satu step maju lagi, yaitu tentang mutu layanan. Ya kira-kira 10 tahun yang lalu ke sana ya, atau 5 tahun yang kalau kita beli alat komputer selalu butuh stabilizer. Ya betul. Sekarang enggak perlu lagi. Gitu. Udah stabil. Tapi memang belum sepenuhnya wilayah seperti itu, tapi dalam kebanyakan wilayah sudah masuk pada itu. Bahkan untuk konsumsi industri itu dijamin pada sistem langganan yang sampai pada statuta premium pelanggan gitu. Jadi dijamin tidak ada blowout di satu industri itu. Cadangan energi listrik kita tinggi ya. Kita punya hampir 1.500, 1.600 itu dalam posisi ready for use gitu ya. Nah, sehingga kalau seandainya ada investor mau masuk ke Jawa Tengah tentang ada enggak listriknya? Pasti ada gitu. Dan itu pun masih ada cadangan masuk lagi yang akan masuk di sistem jaringan yang kelebihan 1.500 tadi atau ready dengan 1.600 megawatt tadi. Ini akan masuk lagi hampir 3.000 lebih ya, dari beberapa pembangkit yang siap mensupply. Jadi ini juga saya katakan Mbak Nina sebagai informasi bagi investor yang akan di Jawa Tengah, enggak usah ragu dengan listrik. Ya, jadi untuk para investor kemari ya, langsung merapat ke Jawa Tengah. Nah, kemudian pengen tahu juga nih Pak, untuk Dinas ESDM ini sendiri, bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat dari Dinas ESDM itu seperti apa aja sih Pak? Ya, makanya kalau tadi saya kembali ke listrik dulu ya, saya habiskan dari kepeduliannya dulu, okay. Ya. Nah, tapi ada juga ya masyarakat rumah tangga itu yang tidak mampu menyambung listrik sendiri. Gitu. Jadi dia berlistrik, tapi listriknya masih menumpang di rumah listrik pelanggan rumahan yang sebelahnya. Gitu. Nah, yang seperti ini setelah kita amati ternyata inherent dengan sebutan mereka sebagai masyarakat di bawah standar sejahtera. Jadi mereka termasuk yang kelompok prasejahtera, dalam bahasa yang deso miskin. Nah, maka
ini yang kita inventarisir jumlahnya lumayan sih. Ada 87.000 yang belum punya meter listrik. Oke. Ya. Ada 111.000 rumah tangga yang listriknya menyambung tetangganya. Nah, atas dasar itu sejak tahun 2018 program kemiskinan kita tambah 1 poin, yaitu akses listrik bagi orang miskin. Nah, sejak tahun 2019 kita bisa mampu realisasikan persambungannya mendekati angka 15.000, 14.300 sekian. Gitu ya. Nah, setiap tahun kita anggarkan 15.000 sambungan. 2020 kita mampu sambung 12.970-an. Nah, kemudian di tahun 2021 target 15.000-nya terlampaui. Wah. 15.117 sambungan. Nah, kenapa bisa lebih? Karena juga ada program-program CSR yang mengarah ke sini. Oke, jadi zaman sekarang tuh emang zamannya collab gitu kan ya Sobat SDM ya, termasuk dalam hal pelayanan terhadap masyarakat juga gitu kan, bisa Persis. kolaborasi Persis. APBM dan Ya. juga CSR Ya. dari dananya begitu ya. Baik, itu dari listrik. Ya, Nah, kalau yang lain? PLTS Surya off grid. Jadi PLTS Surya ini dipasang di satu rumah produksi dan digunakan di siang hari. Nah, mereka energy free kan. Nah, tadi di awal saya sedikit memperkenalkan pentingnya energi, karena energi itu 20-30% dari faktor produksi. Ya, di industri juga segitu-gitulah. Nah, tergantung pada jenis industrinya. Nah, akhirnya mereka kita bantu seperti itu kan energy free. Nah, maka dia bisa kompetitif di sisi harga outputnya, termasuk di petani. Nah, petani kita itu kan sekarang tidak saja menggunakan pengairan yang falling ya, artinya yang mengalir karena beda tinggi. Ya. Karena ada daerah-daerah tertentu yang sungainya di bawah, airnya di bawah, sehingga Harus disedot. harus ditarik naik ke atas. Nah, ini sudah kita introdusir juga PLTS yang dipakai untuk pompa irigasi. Sudah. Di mana itu, Pak? Ada di Purworejo. Memang tahun ini kita ada beberapa lokasi. Tapi yang sudah kita bangun dan jadi di Purworejo, itu pompa air yang pipanya 10 inch, Gede ya. untuk pengairan 20 hektar, itu sudah energy free itu. Wow. Ya, tidak lagi menggunakan minyak diesel atau solar untuk memompa. Wah, mereka bahagia itu, karena hitung-hitungan mereka begini. Setiap musim panen itu dia habis sekitar operasionalnya 175 juta. Ya. Iuran dari warga yang 20 hektar tadi. Untuk operator yang mengoperasikan Ya. dan mengawasi, dan BBM dan perawatan genset pompanya, mesin pompanya, motor pompanya gitu. Nah, kan ada beli oli, ada servis macam-macam. Nah, setelah kita bantu, itu nilai investasinya sekitar 600 kurang dikit lah. Itu totally mengganti itu. Mengganti semua yang biasanya harus dianggarkan itu ya. Jadi pompanya submersible, kemudian ditarik langsung masuk ke parit yang mereka gunakan untuk pengairan. Pompanya pakai surya. Nah, udah deh tinggal pakai. Tinggal menikmati airnya. Biaya kalau mesin diesel itu harus ditungguin 2-3 orang. Ini 1 orang aja. Cukup setiap pagi dia lap permukaan sel suryanya, udah menghasilkan listrik terus itu. Dan nggak bayar lagi. Nggak bayar lagi, betul. Benar-benar memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan begitu ya Pak ya. Tapi kalau lagi musim hujan itu jadi kendala juga nggak sih Pak? Atau sebenarnya dia masih bisa menyimpan energi? Ya, pada saat mendung buruk itu memang agak jelek, tetapi sepertinya wilayah kita jarang yang seharian mendung ya. Tapi kalau hari normal
itu pemompaan dari mulai jam 7 sampai jam 5 udah berlebih. Artinya berlebih. Tapi kalau mendung paling jelek itu masih sepertiga dari kekuatan itu. Tapi pertanyaan juga, kalau sudah mendung dan hujan butuh pompa air enggak ya? Nah itu dia. Tapi biasanya Pak, mendung itu belum tentu hujan. Karena Mendung tanpa hujan ya? Mendung tanpa hujan. Program-program kami ini sebenarnya sebuah terobosan-terobosan contoh sukses untuk membuat kisah sukses. Nah sama dengan Surya, pada saat ini belum berlaku semua, 2017 gedung ini sudah support by solar cell. Oh ya? Ya, kita pasang sebesar 35 kWp. Nah, kemudian kita pasang lagi di kantornya Bapeda. Bapeda juga 30 kWp. Kita pasang lagi di gedung Berlian, gedungnya Sekretariat DPRD di tahun 2019. Itu juga sama 30 kWp. Nah, dari SDM sudah membuat report, ternyata tereduksi 30 sampai 31% biaya langganan listrik bulanannya tereduksi, dihemat. Dengan artinya adanya solar panel itu ya. Tagihannya turun. Nah maka baru di sini kita beritakan gede-gede, hemat loh pakai ini. Gitu. Konsep kita karena masyarakat itu paternalistik, karena masyarakat itu selalu menunggu kisah sukses, maka model Demplot itu menjadi contoh. Termasuk pemimpinan loh ya. Jadi kepemimpinan yang baik itu juga ternyata kalau bukan untuk marah-marah, tapi pemimpinan yang paling efektif dan diikuti oleh yang dipimpin itu kalau memberi contoh juga. Tapi kalau ngomongin soal solar panel nih pasti masyarakat juga pengen tahu. Sobat SDM juga kepo nih Pak ya. Masang panel surya itu mahal nggak sih? Mahal atau tidak, kita melihatnya harus overall. Ya. Karena pemakaiannya juga jangka panjang gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita berpikir investasi di awal mahal, mungkin. Tapi kalau kita berhitungnya how long tadi, berapa lama tadi, itu akan menarik. Baik, tadi kita udah banyak nih ngebahas nih tentang dinas SDM ini, apa-apa aja yang dikerjakan begitu kan. Nah pastinya juga Sobat SDM pengen tahu dong, capaian-capaian dari dinas SDM sejauh ini sudah apa aja sih Pak? Atau mungkin capaian-capaian terbaru lah, karena kalau kita bahas dari awal kayaknya banyak ya. Atau terbaru nih? Ya begini, kalau kita berbicara capaian itu kan selalu ada indikatornya. Oke. Ya, di dalam kedinasan kita itu diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama, IKU. Ya, hampir semua bisnis juga sudah melakukan itu ya. Tapi di layanan pemerintah pun juga sama. Kita ada IKU. Nah, IKU itu indikator kinerja utama itu ditetapin pula dalam Renstra Dinas dan ditetapin dalam RPJMD-nya gubernur gitu. Nah kita pun menjadi bagian itu. Nah indikator yang sangat makro di Jawa Tengah itu diterjemahkan dalam indikator utama di dinas yang disebut dengan Renstra. Nah kita memasang ada 4 indikator di masing-masing sektor tadi. Misalnya untuk pertambangan, ukurannya adalah good mining practice, GMP. Nah di GMP itu, good mining practice itu kita ukur dari 3 variabel. Usaha tambang itu mesti harus bagus administrasinya, perizinannya, pola manajemennya, pengelolanya gitu harus bagus. Kedua adalah parameter tentang teknik membongkar bahan galian, mengolahnya sampai pada barang yang siap dipasarin. Itu juga harus bagus. Nah, ketiga adalah aspek kemanfaatan lingkungan dan dampaknya. Nah, 3 poin ini yang membangun parameter GMP tadi. Nah, kita menetapkan Jawa Tengah GMP-nya mesti nilainya 6 loh gitu. Kok rendah Pak? Iya, itu kita pasang passing grade segitu dulu. Karena apa? Karena memang ngejar GMP sampai good mining practice nilai 6 itu berat dari 3 parameter tadi. Nah itu capaiannya ya kalau hari ini memang belum sampai 6 lah.
Ya. Tapi ada target. Nah, terus kemudian untuk air tanah itu kita pasang namanya indeks konservasi. Nah, indeks konservasi kita itu sebenarnya paling safe itu adalah kalau angkanya tidak kurang dari 1,6. Artinya sebenarnya 1 itu kan bagus, 6 itu kelebihannya. Tapi kita pasang bukan 1,6, kita pasang 3. Jadi potensi sumber daya air itu kita jaga untuk 3 kali dari yang seharusnya kritikal. Gitu. Oh iya. Nah, kita sekarang jaga di kisaran 3. Lumayan sih, ini lebih itu. Jadi kita mengendalikan pemompaan, mengendalikan ini, itu sudah cukup efektif karena indeks konservasinya masih 30 sekian gitu. Ya. Nah, kemudian untuk di listrik kita pasang tentang supply and demand. Ini harus ada rasio 1, rasio balance. Tapi sekarang 1,27. Nah, artinya kita punya kehandalan lebih dari neraca seimbang gitu. Ketinggian nggak baik juga sih, karena kalau ketinggian berarti banyak listrik yang idle gitu. Ya, jadi ini capaian kita. Nah, kemudian di bidang energi baru terbarukan itu kita punya pasang target dan itu sudah ditetapkan di Perda, namanya Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Nah, itu kita pasang tahun 2021 itu 12,9. Tapi sekarang juga lebih loh, 13,29 kali ya. Jadi cukup tinggi. Jadi kita melampaui target itu ya. Jadi itulah karya-karya kita. Jadi kita masih perlu berupaya keras untuk mendorong good mining practice. Tapi capaian yang lain masih sudah melampaui yang ditargetkan. Wah, tapi sejauh ini sudah luar biasa loh ya. Saya mau kasih tepuk tangan dulu untuk Dinas ESDM nih di sini nih, luar biasa. Mas Jarwanto, terima kasih banyak loh Pak ya, sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng ESDM ya di podcast kita kali ini. Kalau ada yang masih kurang dibahas di podcast selanjutnya ya Pak. Iya gitu. Baik, terima kasih banyak juga nih Sobat ESDM yang sudah menyimak dari tadi ya. Jangan lupa like, subscribe juga channel ini, oke? And share pastinya. Dan bisa follow Instagram juga ESDM_Jateng. Saya Nina Izwan, salam sehat untuk semuanya. Bye. Nah, di Karanganyar itu kemarin kalau tidak salah pernah viral tahun lalu tentang banyu geni. Jadi orang membuat sumur, mengalir air, lalu airnya nyala. Muncul api, ya. Pernah dengar kan? Ada videonya yang iseng-iseng orang bawa teflon sambil masak telur di situ. Nah, itu beneran itu. Itu beneran. Emang keluar ya apinya di situ. Saya udah cek sana. Nah, ini sedang masuk kajian untuk memisahkan air dan gasnya. Oke, karena masih nyampur. Nah, nanti gasnya itu kita pasang untuk rumah tangga. Bisa dimanfaatkan. Sebanyak-banyaknya. Wah, luar biasa ini. Banyak Jadi penemuan baru nih sebenarnya sumber iya, daya yang bisa iya. dimanfaatkan ya Iya, Pak ya. itulah maka kita pengen Desa Mandi Energi tadi. Nah, ini ada satu potensi, orang nasional pun kaget. Apa itu, Pak? Bisa? Kaget karena BSG itu baru di sini. Oh iya, baru di Jawa Tengah Jawa aja, Tengah luar itu. biasa, tepuk tangan dong, bangga loh kita jadi warga Jawa Tengah ya yang begitu banyak, begitu kaya gitu ya dengan sumber daya yang bisa dimanfaatkan tentunya ya.